warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP, welcome back to my YouTube channel Lisa Anggriana. Kali ini kita akan bahas soal-soal teori belajar beserta pembahasannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau aku update video baru seputar CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, kita bahas dulu kata kunci dari masing-masing teori belajar ini ya teman-teman. Dan ini perlu diingat karena memudahkan kita dalam menjawab soal-soal tentang teori belajar. Oke, yang pertama yaitu teori kognitif. Yang perlu diingat yaitu teori kognitif melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Nah, jadi ini yang diingat ya teman-teman. Pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua, behavioristik. Adanya stimulus respon dan dia lebih fokus pada perubahan tingkah laku dengan penguatan positif dan penguatan negatif. Jadi ingat teman-teman, kalau behavior itu pasti tentang perubahan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, konstruktivistik, yaitu pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Ya, konstruk, jadi membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang keempat, humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Sesuai dengan nama teorinya yaitu human, pasti berkaitan dengan manusia. Dan juga memandang dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamat. Nah, pelakunya di sini yaitu siswa ya teman-teman, dan pengamatnya itu yaitu guru. Intinya kalau humanistik pasti tentang memanusiakan manusia. Dan yang terakhir yaitu cybernetik, pasti berkaitan dengan teknologi informasi atau internet. Seperti namanya sering kita dengar cyber ya teman-teman ya. Itu tentang teknologi informasi dan internet. Nah, itu aja yang perlu kita ingat teman-teman. Nah, jika sudah paham tentang ini, maka akan memudahkan kita dalam menjawab soal-soal. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya ya. Soal nomor 1. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, sini sudah kelihatan teman-teman ya di soalnya siswa mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, ini berarti siswa membangun pengetahuannya sendiri ya teman-teman. Maka sudah pasti jawabannya yaitu konstruktivisme. Jadi konstruktivisme aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan proses dari penyelesaian konsep dan ide-ide baru dalam kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Oke, next. Oke, sekarang soal nomor 2. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Behaviorisme. Sudah jelas ya teman-teman, seperti yang aku jelaskan pada rangkuman kita di awal tadi.
ini sama persis dengan rangkumannya, yaitu belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Kemudian juga memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, pasti ini adalah humanistik ya teman-teman. Jadi keywordnya humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Aktualisasi diri, menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Oke, next ya. Nomor 3. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Konstruktivisme, B. Behaviorisme, C. Cybernetik, D. Kognitivisme. Sudah jelas pasti sibernetik ya teman-teman, karena tadi belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Oke, paling mudah ya ini insya Allah. Pokoknya yang berkaitan dengan teknologi pasti sudah cybernetik. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lanjut soal nomor 4 ya. Paham yang berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur, serta menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, merupakan teori belajar. A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Nah, sudah jelas ya teman-teman, karena di sini ada keywordnya tadi, tingkah laku. Nah, pasti jawabannya yaitu A. Behaviorisme, karena behavior itu tentang tingkah laku. Kognitivisme yaitu pemahaman yang sudah ada di dalam diri. Konstruktivisme, siswa membangun pengetahuannya sendiri dari lingkungan. Dan humanisme yaitu sudut pandang pelaku atau memanusiakan manusia. Nah, ini yang perlu diingat ya, kata kunci dari setiap teori belajar. Oke, soal nomor 5. Teori yang berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu pengembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak yang berurutan melalui 4 periode adalah A. Vygotsky, B. Brunner, C. Piaget, D. Skinner. Nah, jawabannya ini yaitu dari Piaget ya teman-teman. Oke, next. Soal nomor 6, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tetapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Nah, di sini jawabannya yaitu C ya teman-teman, 7-11 atau 12 tahun atau disebut juga tahap operasional konkret. Nah, aku akan jelaskan tahapan berpikir anak. Yang pertama yaitu tahapan sensori motor, yaitu pengamatan dan penginderaan yang sensitif terhadap lingkungan. Kedua, tahap praoperasional yaitu dominasi pengamatan bersifat egosentris. 3. Tahap operasional konkret yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Yang keempat,
tahap operasional formal, yaitu kemampuan pengoperasian kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Nah, ini dia teman-teman ya, 4 tahapan berpikir anak. Oke, next. Soal nomor 7. Menurut Jean Piaget, anak SD berada pada tahap A. Tahap sensori motor, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal. Nah, jawabannya yaitu C. Tahap operasional konkret. Disebut operasional konkret karena berpikir logikanya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek, sehingga disarankan di SD menggunakan media pembelajaran agar tidak terjadi miscommunication. Nah, jadi di sini anak-anak ya, untuk anak SD usia 7 sampai 11 atau 12 tahun itu berada pada tahap operasional konkret ya teman-teman. Oke, next. Soal nomor 8. Apabila seorang anak di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung, merupakan ciri anak dalam tahap A. Ikonik, B. Enaktif, C. Simbolik. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan belajar anak menurut Brunner ya. Jadi kalau anak dalam tahap belajarnya menggunakan manipulasi objek-objek secara langsung, anak ini ada dalam tahap yaitu enaktif ya teman-teman. Berikut aku jelaskan. Brunner menggambarkan anak-anak berkembang melalui 3 tahap perkembangan mental yang tidak dikaitkan dengan usia peserta didik, yaitu yang pertama enaktif. Dalam tahap ini, anak-anak belajar dengan menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Nah, berarti ini sudah jelas ya soal nomor 8 ini, jawabannya enaktif. Selanjutnya yaitu ikonik. Kegiatan anak sudah dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Nah, teman-teman diingat icon ya. Jadi ikonik itu adalah gambaran dari objek. Jadi anak-anak bisa menggunakan gambar dari objek yang kita inginkan. Kemudian yaitu simbolik, atau anak-anak sudah mampu memanipulasi simbol-simbol secara langsung, tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. Nah, perlu diingat ini ya teman-teman ya, 3 tahapan perkembangan anak menurut Brunner. Oke, next. Oke, nomor 9. Guru menyajikan gambar jeruk di papan tulis agar siswa memiliki gambaran seperti objek di bawah ini. Nah, ini ya teman-teman gambarnya. Guru menyajikan gambar seperti ini. Menurut teori Brunner, hal di atas merupakan tahapan A. Ikonik, B. Enaktif, C. Simbolik. Nah, sudah pasti ya teman-teman. Sebelumnya, di soal sebelumnya aku sudah jelasin, kalau menggunakan gambar maka tentu jawabannya ikonik ya teman-teman. Nah, ini penjelasannya sama seperti di soal sebelumnya tadi ya. Enaktif itu anak memanipulasi objek secara langsung. Kemudian ikonik menggunakan gambaran. Sedangkan simbolik anak-anak sudah menggunakan simbol-simbolnya secara langsung, tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. Jadi misalnya untuk soal nomor 9 ini kalau dia menggunakan simbolik, maka di sini tidak lagi gambar-gambar ya, tapi langsung angka 1 ditambah 2 atau ini 9 ditambah 8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Oke, soal nomor 10. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada merupakan teori belajar A. Behavior,
B. Konstruktif, C. Kognitivisme, D. Cybernetik. Nah, sudah jelas ya teman-teman, terlihat di kata kuncinya di sini, menemukan hubungan antar pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, seperti yang kita rangkum di awal tadi, pasti jawabannya yaitu C ya teman-teman, kognitivisme. Menurut Piaget, struktur kognitif atau skema adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Jadi teman-teman perlu diingat ya, sekali lagi untuk kata kunci dari teori belajar kognitivisme yaitu pengetahuan yang baru terkait dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal-soal kita kali ini ya. Ada 10 soal tentang teori belajar, semoga membantu dan menambah pengetahuan kita semua. Oke teman-teman, jangan menunggu bisa baru melakukan, tetapi lakukanlah karena kamu pasti bisa. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share kalau info di video aku ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman di sekitar kalian ya. Tetap semangat berjuang di P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.